class 5:30. And of course, if you are confused related to my explanations, you might ask me. I will start with the simple things that's related to fundamental things on grammar and also structures. Jadi bagian pertama di malam ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita adalah tentang what we call with grammar and structures. Jadi kita akan mulai dengan grammar and structures itself. Kadang orang bingung nih, what actually grammar and then what actually structures. And then what is written expressions, what is writing. Somehow people asking about that. Jadi kadang orang tuh bingung untuk membedakan antara apa sih itu grammar, apa sih itu structures, apa sih itu writing, apa sih itu written expressions. Jadi konsepnya begini, grammar itu and structures actually the same, tata bahasa. And then written expressions is how we use grammar in term of writing. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan grammar di dalam kepenulisan. Sementara kalau menulis is actually putting ideas into written text. So in writing there is grammar or and structures, but sometimes in grammar or in structures there is no writing. Jadi kalau gampangnya adalah dalam menulis kita membutuhkan grammar, kita membutuhkan struktur. Tapi kalau di dalam struktur dan grammar, kadang kita bahkan tidak menulis. Ya, we can only work on exercise. Kita bisa hanya mengerjakan soal. Nah, itu sebabnya in TOEFL you'll be given or you have two options to choose. Teman-teman itu ada dua opsi. Yang opsi pertama, you only work for the exercise that is on written expressions and structures. Kita ada dua opsi nih. Opsi pertama adalah teman-teman mengambil tes yang umumnya diambil di Indonesia adalah written expressions and structures. Ada 40 soal dalam waktu 20 menit kan. Itu yang umum. Tapi sebenarnya di dalam TOEFL itu ada juga namanya TWE atau TWE, that is Test of Written English. Tes untuk menulis dalam bahasa Inggris, biasanya menulis essay or something like that, atau hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang biasanya di Indonesia tuh malah tidak diambil, ya, tidak diambil. That's why di malam ini fokus kita adalah on grammar and also structures. Nanti kalau waktunya sisa teman-teman mau tanya tentang TWE, it's also possible. I'll explain to you a bit. Aku akan jelaskan sedikit tentang TWE ini ya teman-teman. Wait, this is my screen. Okay. Di sini. Wait. Okay. So in grammar, it will be divided into two exercises. Teman-teman akan dibagi menjadi dua soal. That is structure. Yang pertama adalah structure. This is completing incomplete sentence. Yang pertama, bagian pertama, teman-teman akan mendapatkan structure. That is completing incomplete sentence. Di sini teman-teman dituntut untuk bisa mengetahui what is the formulas of English structures or English grammar. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya formula-formula atau hukum penulisan dalam bahasa Inggris. Tata bahasa dalam bahasa Inggris teman-teman tahu, oh kalau subjeknya seperti ini, verbnya harus seperti apa, and so on. Nah, terus kalau di dalam written expressions, itu yang kedua, that is written expressions. Nah, written expressions actually finding the error. Kita diminta untuk finding the error. Kita diminta untuk menemukan yang salah, incomplete sentence, di dalam sebuah kalimat yang komplit, yang sudah lengkap.
What is the purpose? Apa sih tujuan dari written expressions ini? Tujuannya adalah if later you're writing or if later you're reading at your friend's a text or on your friend's essays, you know which one is correct and which one is not. Mana yang benar dan mana yang tidak ketika teman-teman menulis proposal, menulis jurnal, teman-teman tahu, oh bagaimana sih penggunaan grammar yang benar di dalam teks tersebut. Nah, makanya dibuatlah dua tes ini. Tahu bagaimana rumusnya dan tahu bagaimana penggunaannya. So, as simple, sebenarnya dua tes ini dibagi. Yang satu, tahu bagaimana buatnya. Yang kedua, tahu bagaimana menggunakannya. Data things, ya. Structure is how to arrange. Terus kemudian written expression is how to use. That the concept. Nah, kita akan membahas pada soal yang terbanyak things-nya, karena ini akan langsung nanti bisa korelasi juga pada written expressions. Yang kita bahas adalah structure. Maybe it bits longer than previously, ya. Teori ini akan sedikit lebih panjang daripada yang sebelumnya. Nah, nanti di dalam structures ini teman-teman akan dibagi skillnya. Yang pertama, that is about simple sentence. Kita akan membahas tentang simple sentence. Simple sentence is about you have to know how actually sentence in simple, bahwa teman-teman harus tahu di sini ada 5 skill nanti, ya, ada 5. Yang pertama adalah verb and subject agreement. Teman-teman tahu apa itu subject dan verb agreement. Yang kedua nanti object of prepositions. Terus kemudian yang ketiga nanti adalah H positive. Nah, terus kemudian yang keempat itu adalah verb ing atau present participle. Dan yang selanjutnya adalah verb 3 atau past participle. Nah, ini in simple sentence. Later di sini akan ada complex sentence. Selanjutnya nanti akan ada complex sentence. Itu lebih banyak lagi, ya, dengan subject verb yang banyak. But today we'll focus on this. Yang pertama kita akan fokus pada simple sentence dulu. Take a look. Teman-teman perhatikan pada simple sentence. Yang pertama, that's about subject and verb. Di dalam bahasa Inggris, at least a sentence consists of subject and verb. Paling tidak, kalimat dalam bahasa Inggris itu terdiri dari subject dan verb. And both of them supposed to be match. Keduanya itu harus cocok. Oke. Cocok in term of what? Cocok itu bisa dinilai cocok dengan kategori apa? Kategori yang pertama, that is about time signal. Yang pertama kategorinya adalah time signal atau keterangan waktu. Seandainya present, past, future itu sudah di luar kepala teman-teman, ya. Ini tentang tensesnya harus clear. Yang kedua itu tentang quantity. Quantity itu dalam artian ini singular atau plural. Ini tunggal atau jamak. Ya, that's a things. Contoh begini. Subjek ini apabila dia singular, apabila dia singular itu artinya tunggal, ya teman-teman. Maka subjek ini akan tanpa s. Tanpa s. Nah, bertemunya itu dengan verb-nya juga harus singular. Verb-nya juga harus singular. Dan biasanya verb singular ini dengan s atau es. Let's take a look. Ya, mari kita lihat. Seandainya teman-teman ngomong the animal. Nah, the animals ini ketika singular, dia tidak ada s-nya, only the animals. Maka verb-nya ketika dia bertemu dengan verb singular, most of the time akan menggunakan s atau s. Contoh, the animal bisa saja pakai has, ada s-nya.
The animal is. The animal gets. The animal apa lagi selainnya? Dia akan menggunakan s. Ya, that's the singular. Nah, sementara kebalikannya, ya, kebalikannya itu plural. Kebalikannya adalah plural. Nah, pluralnya dari sebuah subjek itu dengan s atau es. While untuk verbnya itu, ya, untuk plural, verbnya itu plural. Itu tanpa s atau es. Let's say the animals tadi kita rubah menjadi the animals. Pakai s. Maka yang tadinya pakai ada s-nya semua di sini, maka tidak menjadi ada s-nya. The animals are, the animals get, the animal have. Seperti itu. Ya, that's mostly common problems with. Kebanyakan rata-rata masalahnya tentang di sini. Kalau dia tidak singular bertemu dengan singular. Kalau dia singular, dia bertemu dengan singular. Mana yang benar gitu ya. Jadi harus perhatikan bahwa kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Nah, kalau subjeknya plural, if the subject is plural, ya you have to also go with the plural. What you can conclude easily. Apa untuk disimpulkan lebih mudah? Tidak akan bertemu double S. Seandainya the animals has, berarti salah. Kayak gitu ya. So you have to know if the subject missing, the verb missing, you know where to find and how to find it. Kalau seandainya subjek atau verbnya hilang, teman-teman harus melihat tiga hal ini, time signal dan quantity-nya. Dua hal ya. Ini menjadi patokan. Time signal and quantity. Get it? Data things ya. Nah, tadi dalam menemukan subjek, kita sudah dihadapkan pada subject and verb ya. Untuk menemukan subject and verb, kita harus dipahami pada dua hal. Subject and verb supposed to be match. Subject dan verb itu harus match. Nah, terus yang kedua, that is about object of prepositions. Nah, object of prepositions ini biasanya mengecohkan subjek. What is the purpose of object of prepositions? Apa sih sebenarnya tujuannya object of prepositions? Ini disebut dengan subject bias. Ini adalah memberikan subject bias. Usually, you will get confused. Biasanya teman-teman akan bingung. Contoh kayak gini ya. Nah, seandainya kayak gini. With his friend meeting with my teachers. Miss Lia, what will be your answer? Apa yang akan menjadi jawabannya Miss Lia? Is he right now or are? Halo Miss Lia. Atau siapa nih teman-teman yang mau coba jawab deh. What will be your answer? Apa nih jawabannya kira-kira teman-teman? Miss Fiona, what will be your answer? Maybe is. Maybe is. Oke, nah. Ini adalah pengecohnya. Take a look. Maybe you expected bahwa his friend adalah subject. Sehingga tinggal membutuhkan with his friend is meeting my teachers.
Ini salah. Kenapa? Karena di sini ada with. With ini disebut dengan prepositions. Prepositions itu kata depan ya. Ada with, in, beside kayak gitu lah. Kata-kata penghubung pendek itu namanya prepositions. Ya ada di depan, di belakang, dengan, di antara dan lain sebagainya itu. Beside, between kayak gitu semuanya itu disebut prepositions. In detail nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, ketika ada objek preposition seperti ini, maka ini bukan atau tidak bisa menjadi subjek. It's only menjadi object of prepositions. Maka his friend ini tidak bisa menjadi subjek, tapi harus menjadi object of prepositions. Maka ya teman-teman di sini akan kebingungan. Oh, kalimat ini benernya harusnya gimana gitu. Ya. Is he right now or? Nah, di sini jawabannya nggak ada yang benar. Kenapa? He, kalau kita jawab he doang, meetingnya nggak bisa jadi. Maka yang jawaban benar harusnya you understand. He is meeting with my teachers. Kurang subjeknya dan kurang pelengkap dari verbnya, meeting, like that. Ya, so teman-teman harus pahami bahwa apabila ada object of prepositions, it's followed by, ya, diikuti dengan sebuah noun, maka nounnya itu tidak bisa menjadi subjek. Subjeknya harus dicari lain lagi. So the correct one with his friend, dengan temannya, ini masih merupakan subjek. Maka unit teman-teman masih butuh you still need subjeknya. Subjeknya he, ya, as subject. Terus pelengkap dari meeting adalah is. Ini verbnya. Like this one. Nah, itu godaan dalam object of prepositions. What to conclude? Apa untuk dikonklusikan? Konklusinya adalah after prepositions, setelah preposisi, sebuah noun as a noun itu cannot be subject. Tidak bisa menjadi subjek, but it becomes object of prepositions. Kayak gini, ya. That the things. Hati-hati dengan object of prepositions in finding subject. Ya, ketika menemukan subjek atau mencari subjek, hati-hati dengan object of prepositions. Prepositions itu apa? Kata-kata depan yang umumnya untuk menghubungkan antara sebuah kata benda. And, or, with, between, beside, itu semuanya adalah kata depan, prepositions. Ya, that you have to know, yang teman-teman harus tahu. Is that clear? Apakah jelas dua lesson ini? Clear enough? Or do you have any questions? Karena ini grammar, I just want to get it slower. Lebih santai. Apakah ada pertanyaan lain? Clear ya? Kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung boleh nyela aja, it's okay. Kita lanjutkan, karena ini baru yang kedua ya. Now, we go to the third one. Kita lanjutkan ke yang ketiga nih. Yang ketiga, that is appositive. Nah, appositive is actually a noun to explain the previous noun or the noun after. Prepositions ini adalah sebuah kata benda sebenarnya yang tugasnya atau fungsinya untuk menjelaskan kata benda sebelum atau setelahnya. Contoh kayak gini. I can make a sentence like this. Patricia is my friend at school. Patricia is my friend at school. Nah, ini ada sebuah noun.
ada sebuah kata benda nih di sini nih, yang namanya Patricia atau C gitu ya. Nah, Patricia ini karena setiap apositif, setiap sebuah kata benda itu bisa ditambahkan apositif. Maka bisa saja menjadi Patricia, ya, the best student in your town is my friend at school. Nah, di sini you know that there is the best students in your town. Nah, the best student at your town itu seolah-olah kan ada orang lain ya, the best students at in your town. Ini kan seolah-olah ada sebuah kata benda yang lain selain Patricia. Padahal fungsinya ini adalah menjelaskan Patricia. Nah, ini disebut sebagai apositif. Nah, ini jangan sampai ketukar nanti. Oh, ada ada the best students in your town. Berarti bukan is nih, tapi are. Bukan kayak gitu. It still is, karena the best students in your town adalah Patricia. Maka are adalah salah. Like that. Itu finding the subject and the verb-nya. Jangan sampai ketukar itu. Nah, apositif ini kalau ditulis setelah subjek, maka dia subjek, koma, apositif, terus kemudian ditutup dengan koma lagi, baru verb. Like this one. Tapi also there is possibility, ada kemungkinan juga menjadi apositif dulu, ditutup dengan di koma, baru subject and verb. If the previous, kalau apositifnya ada di tengah, maka subjek lompat baru bertemu verb. Apositifnya ada di tengah, ditutup dengan koma. Nah, kalau diapositifnya di belakang, ditutup dengan koma, baru subject verb bertemu langsung. What is the examples? Contohnya apa berarti sini? Berarti here's the best student. Let's say the best students in your town, ini finish ya. Koma, Patricia is my friend. Kayak gini, the functions. Fungsinya kayak gini. Subjeknya adalah ini, verbnya adalah is, and then the best students adalah apositive. Like this one. This is the lesson 3. Lesson ketiga. Dalam mencari subject and verb, don't be tricked by apositive. Jangan ketipu dengan apositive. Apositive adalah noun yang sama untuk menjelaskan sebelum atau sesudahnya. So don't think that is two different subjects ya. Bahwa itu dua subjek yang berbeda, bukan kayak gitu. Itu subjeknya sama, cuma dijelaskan dengan apositif. Like that. Itu on apositif. Any questions? Ada pertanyaan tentang lesson ketiga? Mas Bayhaki, please. Berarti ini untuk apositifnya itu termasuk non phrase ya? Yes, termasuk noun phrase. Apositif bagian dari noun phrase. Thank you. Ya, jadi noun phrase itu adalah frase yang head-nya adalah noun ya, atau intinya adalah kata benda. Maka apositif adalah termasuk di dalamnya. Cuman the functionsnya kalau apositif itu menjelaskan sebuah noun atau pronoun sebelumnya. Like that. Ini tentang apositif. Terus kita lanjut ya. Kalau grammar itu dijelasin dulu, baru nanti kita on exercises biasanya mulai ada gambaran. If now you don't have any clear insight, is okay. Kita lanjut yang kedua. I will try to call this as participle. Nah, participle. Participle. Jadi teman-teman, participle itu sebenarnya kata kerja. Cuman kata kerja ini dibagi menjadi participle verb ing, itu namanya present participle. Nah, terus kemudian present participle verb ing ini ada lawannya, yaitu verb 3. Verb 3 disebut sebagai past participle. Sorry. Participle. Nah,
Both present and past participle, there are two functions. Baik verb ing atau verb 3 tadi, itu ada dua fungsinya. Fungsi yang pertama, itu menjadi verb. Fungsi yang kedua, sebagai adjective. Jadi verb ing bisa menjadi verb, bisa menjadi adjective. Dia menjadi verb kalau dia diikuti dengan be. Jadi be plus verb ing itu menjadi verb. Contoh, the man is standing in front of you. Nah, you might take a look. Teman-teman bisa lihat ada di sini ada the man is standing. Ini verb ing dan ini be. Maka ini disebut sebagai verb. Verb ing-nya sebagai verb. Kenapa? Karena dia satu kesatuan dengan be. Sini. Nah, ada kelawanannya. Lawannya apa? Kalau dia berdiri sendiri nih. As adjective, if. Kita bedain warnanya biar teman-teman bisa bedain ya. Kalau dia hanya berdiri langsung verb ing. Contoh. The man standing in front of you is a thief. Nah, di sini you found. Teman-teman menemukan kan? Di sini ada standing. Nah, tapi standing ini tidak ada be sebelumnya. Langsung bertemu the man. Maka ini disebut sebagai adjective. Kata sifat. Menjelaskan tentang siapa? Kata sifat menjelaskan the man. Laki-laki yang berdiri di depanmu, verbnya ini. Baru verbnya adalah is a thief. Adalah seorang pencuri. Makanya that's the difference. Nah, nanti kalau teman-teman melihat verb ing tidak melulu harus depannya adalah be. Bisa saja depannya subjek. Gitu, tinggal tergantung ya. Tergantung is it membutuhkan be atau tidak. If it's placed as verb berarti dia membutuhkan be, kalau dia tidak di place as verb berarti tidak membutuhkan be. That the things itu penjelasannya tentang verb ing. Any questions? Ada pertanyaan tentang verb ing? Nggak ada ya? It's simple. Ya, nggak sulit kok. Nah, now we go to yang selanjutnya. Past participle, also the same cases. Past participle ini juga sama. There is possibility as verb. Ada kemungkinan dia menjadi verb. Ada kemungkinan nanti dia menjadi adjective. What's the difference? Kalau dia menjadi verb, past participle ini ada dua kemungkinannya. Yang pertama, ya verb ini, dia ditambahkan be plus verb 3, yang mana artinya pasif, atau bentuk have. Bentuk have ini don't be that strict ya. Have ini yang aku maksud have itu bukan hanya have doang. Segala bentuk have-nya bisa saja has, bisa saja had, bisa saja will have. Yang penting ada unsur have-nya untuk membentuk perfect, itu disebut dengan bentuk have atau bentuk perfect. Nah, plus verb 3. Ini untuk membentuk kalimat perfect, kalimat sempurna. Contoh, ya. I have, sorry, kebalik ya. Ini. My TV, television school, was purchased by my neighbors. Ini kayak gitu ya. If you see, kalau teman-teman lihat, di sini ada my TV as a subject. Was itu adalah be, terus purchase adalah verb 3. Artinya di sini, TV-ku dibeli oleh tetanggaku.
It's called passive. Artinya dibeli bukan membeli. TV-ku dibeli tetanggaku. Nah, kalau yang perfect ini artinya sudah. Contoh, my neighbor has purchased my TV. Nah, kita perhatikan perbedaannya ya. My neighbor is subject, has adalah bentuk have ini, purchase adalah verb 3-nya. Maka ini artinya sudah, tetanggaku sudah membeli TV-ku. That's the difference. Ya, penggunaan verb 3. It can be passive, it can be perfect. Kayak gitu. Is there any questions? Ada pertanyaan? Oke, if there is no, kita lanjut. Nah, ada lanjutannya di sini begini. Verb 3 ini bisa dilanjutkan untuk menjadi adjective. Syaratnya apa? If adjective, it's always berdiri sendiri. Langsung verb 3 doang. Contoh, the TV purchased yesterday was stolen. Nah, begini. Kita lihat di sini, langsung tak kasih dua verb 3. Verb 3 yang pertama, itu purchase. That's verb 3. Verb 3 yang kedua adalah stolen. But those two verbs have different meanings. Punya dua makna yang berbeda. Purchase di sini karena dia hanya langsung purchase without be, maka dia adalah adjective. Artinya televisi yang dibeli kemarin was stolen, it accompanied by be, diikuti dengan be ya. Maka ini adalah verb. Telah dicuri. That things, that's the difference. Bedanya kalau adjective tidak pakai be atau have, kalau verb pakai be atau have. That things what I can tell. Ya, ini semua lesson kita malam ini. Is there any questions tentang 5 hal tadi sebelum kita ke practice? Is there any questions? Nggak ada ya? Gampang kan? It's easy. This is just reminding or just recalling back what you have learned. Ini tinggal memperbaiki apa yang teman-teman sebelumnya sudah pelajari kan. Well, if it's done, kalau done seperti biasanya, kita akan lanjut ke practice. Please prepare your ini. Silakan siapkan konsentrasi and also your tools. Wait a moment, I will prepare my tools for the practice one. Waktunya ini lumayan cepat ya teman-teman. You'll have 20 till 25 minutes for 40 exercises. Jadi teman-teman akan memiliki waktu sekitar 20 sampai 25 menit untuk menjawab soal 40 ya 40. Jadi 20 sampai 25 menit untuk menjawab soal 40. It means, itu artinya every exercises. Setiap exercises itu kurang dari 1 menit. Or even just around 30 seconds. Hanya sekitar 30 detik saja. Siap-siap ya. Now we go to practice. Let's give a sign if you're ready. Silahkan kasih tanda kalau teman-teman siap. Time's up. Oke. Miss Faradina ready? Yang lainnya? Oke, udah pada siap ya. Good. Nanti saya ready, yang lainnya juga ready. This is structure and written expressions. Bagian 1, structure. Sentence with one clause.
Tadi ada 5 skills yang kita pelajari. Oke. Every exercise I will set, ya setiap exercise akan tak buat waktunya 30 detik. 30 detik. Oh, jangan 30 detik lah, kasihan ya. Tak kasih waktu yang aman dulu. 45 detik per numbers. We'll work for 1 till 10 dulu. Kita akan kerjakan 1 sampai 10 dulu. To see how good you are. And then after that, we corrections. After we corrections, we continue 11 till 20 if the time is enough. Mari kita mulai dari nomor 1, 45 detik. Started by now. 4, 3, 2, 1. Time is up. We continue to number 2. Time is up. 1, 2, 3, go. We go to number 3. Time is up. 1, 2, 3, go. Number 4. Time is up. 1, 2, 3, go. Number 5.
Time is up. 1, 2, 3, go. Number 6. Time is up. We go to number 7. 1, 2, 3, go. Time is up. We go to number 8. Time is up for number 9. Time is up. 1, 2, 3, go for number 10. Time is up. So, it's 10 number. Sudah 10 soal teman-teman kerjakan dalam waktu 4 menit 5 detik ya.
So please send your answer. Silakan kirimkan jawabannya. Our target is you're answering at least 70%. Paling tidak harapan kita teman-teman bisa menjawab 70% ya. Mas Rifki, Mas Behaki, Miss Fiona, Miss Faradina. Okay, great. Let's start with Mas Rifki. Number 1. Your answer is C. Why? Jawabannya C. Kenapa nih? The answer is C, because in the sentence we cannot find the verb. So we have to looking for verb on the option. So the verb is just on C. Okay, so you have to find the verb ya. In the subject, so you need verb. Let's take a look. Is that set up? Nice. Correct. Great. Benar. Mantap. Thank you, Mas Rifki. We continue to Mas Baihaki for number 2. Your answer is C. Why? Kenapa jawabannya C? The radiation piercing the atmosphere is the subject, and following by the answer C is the cause. The verb is, and the cause is explaining the rest of the sentence. Okay, let's take a look. Mantap, correct too. Also ya, ini subject, kurang verbnya. Great, Mas Behaki, thank you. Next is Fiona for answering number 3. For number 3, actually, I'm not sure it's between B or C, but my answer is B. Because of? Maybe because the vibrations is I don't know. Maybe it's just like suits for the sentence. Okay. So how to explain every blank like this? You have to find the subject or the verb first. Nah, kalau ada soal blank kayak gini, kuncinya hanya cari subjek atau verbnya dulu. Nah, kebetulan subjeknya nggak kita temukan, yang kita temukan adalah verb are cause. Ya, jadi verbnya adalah plural dengan tanpa s. Maka subjeknya akan menggunakan s. So, yang subjeknya menggunakan s adalah this thing, actual vibrations. That things. Gitu ya, Fiona ya. Thank you for your answer. It's correct, Fiona. Next, we go to, after Miss Fiona is Miss Faradina for number 4. I choose D. Why? As you mentioned before, it's like the example of with I forgot the example of the proposition, I think. Okay. When you mentioned about the Appositive. proposition. Yeah, a positive, yeah. Okay, Yeah, so yeah. let's take a look. Correct. Nah, kalau bingung teman-teman, sometimes ya, the structures itu dibuat panjang. They use appositive one of the alternative. Alternatif untuk membuat kalimat itu panjang adalah menggunakan appositive. Nah, yang kita tahu adalah appositive itu kalau dia di depan ditutup dengan koma, kalau dia di tengah diapit dengan 2 koma. Caranya, when it's set, langsung dihilangin aja. Take a look. During the Middle Ages, ditutup dengan koma. So, this is appositive. Hilangkan, set, hilang. Terus kemudian ini koma, dan di sini ada koma, di sini ada koma. Take a look, apakah ini juga positif? Large set of bells, which as many as
70 bells. Oke, ini noun juga, berarti ini dicoret juga. Because this is suppositive juga. Jadi kalimatnya sederhana, menjadi became adalah verb. Maka mana yang cocok untuk subjeknya? Subjeknya the only things yang bisa menjadi subjek only adalah Carrie Lance. That the things. Gitu ya, Miss Feradina. Your answer is correct. Thank you. Ya. Kita lanjut, Miss Marlina. Your answer for number 5. B. Why? My answer is B because of the subject is the T plan, and we don't know what is the verb, so I choose B. It needs, because the subject. The subject already T plan, so you don't singular. need it. Kan subjeknya udah ada T plan, jadi nggak betul lagi it lagi kan? Karena it juga subjek. Right? So your answer supposed to be yang dibutuhkan hanya needs-nya saja. It-nya menjadi subjek. Oke. Is that clear, Miss Marlina? Oke. Karena di T plan tadi kan bisa sadar ya bahwa itu adalah subjeknya. An African serve prompt to 3 to 5 high ini kan berarti dia positif, dihilangin saja nih. Subjeknya udah ada, tinggal verb. Ya, verbnya tinggal ini aja, needs. Nggak perlu it lagi. Karena it membuat double subject, the T plan it itu jadi double subject. Subjeknya the T plan and it gitu. Got it? Kita lanjut to number 6, Patricia. My answer is B. Because of? As a subject, following by the appositive, another probably blah 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 is a positive. So yeah, my answer is Edgar Allan Poe. Okay, let's take a look. Mantap ya. That's the correct one. Nice. So number 7 after Patricia. Thank you. We go to Miss Yenny. Miss Yenny, number 7. Yeah, my answer is A. Why? I don't know. I'm not sure. You're not sure, So but you're answering A, yeah? Yeah. Let's take a look. Bener loh, nggak yakin aja bener. Humans living at high elevations adalah subjek. Ya, living ini karena nggak ada be-nya, jadi dia nggak bisa jadi verb. It's only noun, subjek doang. Terus kemudian karena itu ada subjeknya dan di sini sampai akhir belum ada verbnya, berarti kita butuh verb. The only verb di sini adalah adjust. Thanks. Thank you, Miss Yenny. Then Nadila, number 8, Nadila. I answer B. Sorry? My answer is B. Why? I'm not sure, but I just have gimana? Pernah nyobain ini, tapi di English Fit-nya, sorry. Ini. Oke, kita lihat gini. Over 30 nations, ini kan subjeknya. Karena kan ini by 1870 ditutup dengan koma, berarti ini kan apositif ya kan? Apositif kalau di awal ditutup dengan koma. Jadi ini bukan penting, hilangin aja. Over 30 nations itu subjek ditutup dengan S, berarti subjeknya plural. Ya, subjeknya plural. Kita berarti butuh verb. Verbnya itu juga plural. Nah, verb plural ditandai dengan tidak menggunakan S. So, this is the word issuing. Tidak menggunakan S itu, kalau menggunakan S kan jadinya was. Issuing. Kayak gitu. Nah, ini tidak bisa menjadi verb, ini tidak bisa menjadi verb, ini double subject. So, the answer is B. Like that, Andini. Clear ya, Andini? Andriani.
Gila, sorry. Okay. Your name is Nadila or Nadia? Nadila. Oh, because in my attendance list, your name is Nadia. It's supposed to be Nadila. Any questions, Nadila? I'm not focused for number 2. What is the answer? Number 2. Okay, take a look. Number 2 is the cows, the answer. Thank you, sir. Okay. Then we go to number. No, let me check. Number 9. We try to back again to Mas Rifki. Number 9. Number 9. The answer is D. D. Yeah. Okay. D. Why? Kenapa? Wait. Sorry. Sorry, I'm not focused. I think completed is not verb. Oke, positif ya. Completed ini ditutup dengan koma positif. Oh yeah, sorry. Yeah. So the answer is D. Okay, correct. Nice. Thank you, Mas Rifki. We go to number 10, Mas Baihaki. Then the answer is the take place annually in February because it is explaining the subject written. Ribbon Weeks ya. National campaign to keep young people from using drugs is a positive. So you just need a verb to complete the subject Red Ribbon Weeks. Correct, mantap. From 10 numbers, teman-teman benar berapa? From 10 numbers, benar berapa nih? Wow, Fiona benar semua, mantap nih Miss Farmadina 7, Marlina. Patricia, what makes difficult Patricia? Biasanya banyak benar nih Patricia nih. I don't know, sir. Maybe right now I just easily distracted and not focused. Okay. Later if you have questions, please inform me ya. Ini teman-teman udah banyak yang lewat dari 70. Dari yang Mas Rifki 90, Nadila 80, dan Miss Fiona 100%, Aradina 70%, Mas Ahmad 70%. Oke. Nah, jadi kuncinya begini. If you're working with sentences, kalau teman-teman ngerjain sentences, fokusnya adalah pada subject and verb-nya dulu. At least you find the subject or the verb. Paling tidak teman-teman menemukan subject atau verb-nya dulu. Nah, kalau nggak ketemu, gimana? Yang ada salah satunya. Seandainya adanya verb. Oke, highlight the verb first. Karena rumusnya kan subject dan verb. Umumnya bisa saja sebenarnya verb dan subjek, tapi case-nya jarang. Nah, makanya kalau seandainya ketemu verb, ya di-highlight saja. Nah, kayak gini kan. Verbnya ini di-highlight gini. Jadi kartun malah. Nah, verbnya di-highlight. Berarti tinggal ke sananya. Yang kosong itu antara subjek. Nah, kalau ketemu subjeknya, berarti yang kosong adalah di antara verb itu. Most of the time like that. You just need to highlight. Nah, kalau ketemu apositif kayak gini nih, diilangin aja, dicoret aja kayak gini with pencils to get your focus, untuk mendapatkan fokusnya. Karena apositif, object of prepositions, itu hanya mengecoh. Jadi tinggal diilangin aja, kalau ketemu, oh ini udah pasti apositif, ilangin. Kayak gitu. Fokusnya like that. Itu, nah ketika dia diaplikasikan, sometimes ya teman-teman, kita pengen coba sih. Kalau ini tadi kan structures. Bagaimana dengan written expressions? Nah, di written expressions juga ada problem subject verb agreement. Contoh ya. Kita kalau ini cari yang salah ya. I will give you time. Kita kerjakan 5 exercises dulu. 5 exercise dulu with ini. Soalnya kita cepetin, bukan menjadi 10 masih nggak cukup. 5 aja dulu. 5 soal started by
Now number 1 in 30 seconds. Time is up. Yeah, time is up. Number 1, time is up. Number 2. Time is up. Time is up. Number 3. Time is up. Time is up. Number 4. Time is up. Time is up. Time is up. Number 5. Okay, time is up. That's 5 numbers. Please send your exercises number 1 till number 5. Silakan kirimkan jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Kita akan koreksi bersama-sama. Tadi yang pertama itu kita kasih 45 menit ya teman-teman, in exercise 1 till 10. While on this kita kasih 30 detik. Normally 30 detik. Baru Mas Rifki, waiting for the others. Mas Faradina, Mas Behaki. Oke. Wah, Miss Bella nih mulai. Hah? Ya, apa lagi Miss Bella? Oh, ada ding. Oke. Take a look. Number 1, Mas Rifki. Your answer is B. Why? Kenapa? Sorry, sir. I missed number 1 actually, so I Oke. just Just answer. guessing ya. Yeah. Itu Mas Bayhaki. Number 1, your answer also B. Why? I'm not sure how to answer this kind of questions. Jadi sebenarnya agak kurang begitu paham ini about written expression. But I think it is the answer is more on A, but I choose B. Kita cek dulu ya.
Okay, it's mistaken. Nah, cara ngerjain soal ini, bacanya benar-benar harus dari depan. Nah, we use our logical order. Kita gunakan logical ordernya gini. Orang nulis itu selalu dari depan. Dan tulisan rata-ratanya adalah dimulai dari subjek atau adverb. Depends on. Jadi kalau adverb berarti ditutup dengan koma, kalau subjek dengan koma. Nah, setiap kita menemukan key-nya di depan, kita highlight. Let's say kayak gini. Most of architects berarti ya. Wait a moment. Mana ini? Most of architects berarti ini subjek. Ya kan? Berarti sisanya adalah verb dan keterangan sisa-sisanya gitu. Subjeknya yang penting adalah most of the architects. In this day and age, berarti ini masih satuan nih. Masih satuan subjek. Uses computers rather than hand drawings. Hand drawings ini berarti satu kesatuan sebenarnya hand drawing, gambar tangan ya. To generate three-dimensional images. Nggak ada problems ya, nggak pada three dimensionals, berarti ini adalah 3 dimensi, gambar 3 dimensi. Ini udah benar. To generate drawing sudah benar, karena hand drawings itu gambar tangan, to generate itu infinitive, it's benar. So, the answer will probably A. Kemungkinan besar jawabannya adalah A. That the things. Kenapa? Karena architects ini kan with S, harusnya verbnya tanpa S. Sehingga use aja udah cukup. That the answers. Mantap. We go to Miss Faradina number 2. C. R. Why? Every to be is not Okay. R. Every is singular, so it's supposed to be Yeah. is. Mantap ya. Every itu singular. Nice, mantap. After Miss Faradina is Miss Bella number 3. Miss Bella? My answer is D. Sebenarnya nggak ngerti juga sih artinya apa ini, Miss Esther. Not very much of the Earth's land surface. Tidak terlalu banyak dari permukaan bumi. But your answer is A. Is D. Why? Kenapa? Halo Miss Bella, kamu hilang? Iya. Nah, Saya bingung juga sih sebenarnya. gampangnya gini, not very much itu kan terdiri dari kata much. Much ini lawannya dengan many. Kalau much itu diikuti uncountable atau tidak bisa dihitung. Kalau many, countables atau bisa dihitung. Nah, kalau much uncountable ini biasanya dia dinotify sebagai singular. Sebagai tunggal. Contoh, sugars. How much sugar? Tidak ada istilahnya nih, how much sugars are on the table? Nggak mungkin. Tapi how much sugar is on the table? Bukan ini. Maka nggak mungkin not very much itu are. Harusnya is gitu. Ekspektasi kita ya. Kita take a look. Iya. Karena dengan kata very much gitu tuh tidak terhitung. Berarti dia singular. Mas Baihaki kenapa angkat tangan? Ini berarti itu kan udah tahu kalau misalnya itu singular ya. Itu bacanya enggak dari si Earth-nya itu. Oke, nah Earth, ekspektasi kita tadi apa? Ada preposisi of. Of adalah preposisi, subjek, preposisi membutuhkan objek. Maka kata benda setelahnya hanyalah object of prepositions, tidak bisa menjadi subjek. That's the case. Sehingga menggagalkan the Earth's land surface untuk menjadi sebuah subjek, maka ini hanyalah objek dari sini, like that. Object of the of. Tadi kan kita bahas tuh bagian object of prepositions. Answering or not, Mas Behaki? Oke. Nah, jadi walaupun dia itu ada di sini plural gitu ya, tapi karena dia datang setelah of adalah preposisi, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Kayak gitu. Subjeknya tetap not very much. Itu tadi, not very much. Biasanya kayak gitu. Like that ya, Mas Behaki. We continue to the next for after Bella.
Fiona, number 4. For number 4, my answer is D. Kenapa? Because I don't know, maybe I'm wrong because like clothing is verb-ing, I think. Kita coba lihat ya. Pernah dengar lagu gini nggak? Kalau kita tua dikit ya. Nothing, petik S atau nothing is gonna change. Kalau teman-teman agak tua dikit pasti tahu lagunya ini. Nothing's gonna change my love for Yeah, I you. know. Nah, itu kenapa is? Karena nothing itu selalu singular ya. Miss Faradina ini kita jadi tahu lagu ini. Mungkin yang lain kata it's okay ya. Tapi nothing itu singular. Nothing itu singular. Makanya bukan nothing happened, but nothing happens with S atau nothing happened with D. Tidak bisa nothing happen. So it will be not D or even S. Di sini juga nggak problem. Ya, silk juga nggak problems. Ya. The answer is A. Kenapa? Karena nothing harusnya diikuti singular. Maka jawabannya adalah has gitu. Nothing has replaced. Ya. Nothing, no one, nobody, no one, nothing, nobody, no yang lain itu artinya singular. Kayak gitu. At that things number 4. Kita after Fiona, Miss Yenny for number 5. My answer is G. Kenapa? Honestly, I'm confused. So I choose D. You use D. Oke. Kebingunganmu jawab D. Why? Patricia, you're different. So answer is A. Why? Because I think the subject is plural. So Which one the subject? The leaf like sepals of a flower. Then? And then it followed by protect. So I think protect is not followed by S in the end. So I think the A is To be protect. wrong. Correct. Nah betul kayak gitu. Okay. The leaf like. How about if of it will be protecting, right or not? Sorry? If we meet of in this sentence, so the protect will be changed into protecting. Is it true or not? Not. Oh. Kata of itu depends gitu ya. Kata of itu depends. Kalau kata of ini as prepositions, ya prepositions, maka dia membutuhkan objek. Contohnya apa di sini? Sepals of objeknya adalah of flowers. Itu already clear. Nah, tapi seandainya of ini menjadi verb phrase, ya, menjadi bagian dari kata kerja, itu bisa diikuti tergantung pasangannya. Itu tidak ada rumusnya. It's already kayak verb gitu. Perubahannya sudah tetap, tidak ada aturan gitu. It's supposed to be supposed to be fixed. We have to memorize. Contoh cut off kayak gitu. Ya, we have to apalin itu tuh. Tapi itu disebutnya sebagai verb phrase. Nah, cara nyapalnya gimana? Kalau dia diikuti verb di sini ya, of ataupun of yang satu gini ya, it's possible. Ini disebut dengan verb phrase. Berarti verbnya adalah gabungan dengan kata depan yang lain. Contoh take off, gitu kan? Dan yang lain. Nah, atau take away itu sudah satu gabungan, tidak bisa diartikan take-nya terus kemudian away-nya atau take terus kemudian off-nya nggak bisa. Itu tergantung sebelumnya itu apa. Kalau sebelumnya verb berarti itu verb phrase, tapi kalau sebelumnya itu noun or anything terus kemudian di depannya adalah noun, itu berarti adalah sebuah prepositions like that, Miss Faradina. Yeah, okay.
Okay, so from 5 numbers, how many correct numbers that you get? Dari 5 soal benernya teman-teman bener banyak berapa? I wanna know. 5, 3 dari 5, 3 dari 5. Oke. 60% ya. Oke, rata-rata 60%, 40% is okay. Nah, if you can vote for yourself, kalau teman-teman bisa voting gitu. Susahan mana? Structure atau written expression? Structure or written expressions? Written. Structure. Structure, misalnya structure. Banyak yang written ya. Banyak yang susahan written. Oke. So for the next practice kita coba combine ya. Kita coba combine 10 structure, 10 written expressions kayak gitu. Tapi case-nya gini teman-teman. Sebenarnya ya, structure and written expressions ini nih there are many differences. Ada banyak perbedaannya. Contoh kayak gini, you take a look on the skills. Problem with subject verb agreements ini sama dengan pembahasan pertama kita, subject verb. Tapi yang kedua adalah problems with parallel structures. Problem dengan parallel structures. Nah, ini yang different. That's different. Parallel structures ini nanti berbeda. Kenapa? Karena di dalam structures, the next lessons-nya adalah sentence with multiple clauses. So, we'll do second observations. Besok kita akan lakukan model pembelajaran yang berbeda. Yang pertama, on the structures, di bagian structures, akan tak jelaskan dulu, baru kita latihan. Kalau yang written expressions, kita latihan dulu, terus baru kita jelaskan. Something like that ya. So, untuk bisa membuat pembelajarannya lebih efektif. Nah, terus tipsnya buat teman-teman yang udah ngechat aku, udah tak kasih akses about the basic, like what previously I already shared. Ada beberapa yang udah ngechat aku, udah tak kasih akses, rata-rata semuanya yang udah ngechat aku, udah tak kasih akses. You might take a look and read. Teman-teman boleh baca di bagian yang ini nih, Mamandau. So, yeah. Nah, if the previously you're confused tentang prepositions, itu ada di sini. Nah, this is lessons of prepositions. Ini what is prepositions and so on. Teman-teman nanti tinggal dibaca bagian prepositions. Nah, terus the next setelah prepositions, kalau tadi yang bingung ya, bingung bagian what is noun phrase, tadi kita bahas tentang noun phrase, ada di sini. There is noun phrase. Apa itu noun phrase? Nah, the things. Also, verb phrase ada di sini. We want to know. Ini istilah-istilah ini akan kita bahas banyak nantinya di structure. Terus, for the next, kalau yang tadi subject verb masih banyak yang bingung, ada di bagian ini, basic one. Konsep kalimat. Ya. Konsep kalimat ini fundamentalnya on this, terus kemudian komponen kalimat, these things, teman-teman juga bisa baca, that if talking about sentence. Nah, terus kemudian, if your problems on subject verb agreement, ada di sini, lesson subject verb agreement, tenses ada di sini, cara membentuk tenses ada di sini. That you might take a look, read it. Teksnya dibuat nggak terlalu banyak, so you will be easy lah teman-teman untuk bacanya lebih easy. You might access both on web and also on apps, bisa diakses di web dan apps, jadi bisa belajarnya gampang. Nah, terus kemudian untuk yang related to tenses, in detail ada di bagian bawah. So it's enough for you actually untuk menambah ini ya, menambah pengetahuan tentang structures-nya. Ada practice-nya also if you work till the end. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum dapat, because the previous meeting maybe you miss, seperti biasa, you might text me, so later I can give you the access and happy learning.
Semoga nanti di next meeting you can get more improvement sehingga kita bisa lebih cepat lagi belajar grammar and also structures-nya. Oke, any questions? Ada pertanyaan for this evening meeting? Oh, well, if there is no, thank you so much for having the class with me. If you still have questions related to my explanations on grammar, I do understand because of grammar is not a easy thing directly to understand. Please discuss at the group so we can have the discussions together. If you need more exercises, just recall my my WhatsApp on the group, then later I can give you more exercises too. Kadang mau tak kasih exercise yang banyak nggak enak kalau buat yang banyak yang kerja nanti dikiranya wah kayak ngoyo banget nih belajarnya gitu kayak ngebut banget. But if you want it, tak kasih gitu. In the group ya just tag me. Thank you so much for having me. Good luck for all of your activities. Yang lagi kerjain tesis semoga lancar, yang mau sidang semoga lancar, yang lagi kerja semoga lancar semuanya. Have a good rest. See you on the next meeting. It will be on Thursday like usual. Have a good rest then. Thank you. The class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, Mas Elan. Thank you. Thank you, Mas Bye-bye. Elang. Thank you. Bye, Thank you. Mr. Bye-bye, y'all.